pada tahun 93 waktu terpilihnya Mega di Sukolilo itu sudah fenomena gitu loh. Megawati bisa terpilih secara mayoritas. Disitulah dulu populer dikatakan arus bawah. Ya, pada saat itu Pak Hugeng. Hah? Pak Hugeng yang atas nama keluarga. Perwakilan keluarga Bung Karno. Iya, keluarga Bung Karno. Pak Hugeng kos itu Kapolri, Bung? Iya, Pak Hugeng. Jangan gampang kita terpengaruh kepada satu tindakan-tindakan yang simbolik kayak begitu. Bahwa dipugar, kemudian bikin prasasti. Pak Harto datang kan? Dampaknya ini aja. Ada nggak tetesan peristiwa itu dirasakan anak-anaknya? Iya, nanti ulang tahun ke-80 kata dia. Oke. Mantap. Kita mau bikin Eksklusif di Total Politik. mantap. Sehari sebelum pencoblosan. Waduh, mantap. Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi dengan kami, saya Ari Putra dan Budi Adiputro. Dan hari ini kita bersama seseorang yang baru berulang tahun. Yang keberapa dia? 79 tahun. Ya. Opung Pandana Baban. Merdeka. Mereka. Opung, apa maknanya 79 tahun nih buat Opung? Banyak lah maknanya. Coba kasih dulu. Artinya ya rasa bersyukur kita dikasih panjang umur dan sampai sekarang belum nggak ada penyakit yang serius, ya kan, diberikan kebahagiaan, kegembiraan, dan itu kepanjangan umur itu menjadi satu bukti daripada berkat. Itu berkat yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Masih dikasih kesempatan. Kita bisa hidup lagi. Kita bisa berkarya, kita bisa berbuat sesuatu. Ya, itu ada kebahagiaan tersendiri. Itu kalau saya lihat. Ya, kalau gitu karena Opung ulang tahun nih kita ucapkan selamat dan kita cheers dulu untuk Opung nih ya. Cheers dulu. Hari ini karena diet aja. Padahal minum juga. Gitu. Kenapa keterangan itu harus lo sampaikan? Ya, karena gue minum sendiri, lu jebak apaan? Lu jebak gue minum sendiri gini. Karena gue yang ya kan amoral di sini. Lu suci. Minum bukan amoral, Bos. Iya, buat minum orang, minum aja. Sebagian orang amoral, Bos. Iya. Ngapain lo harus pikirin sebagian orang? Ya kan? Iya. Jadi umur bertambah, Opung. Apalagi yang bertambah, Opung? Teman bertambah atau lebih banyak musuh, makin tua makin banyak musuh atau makin banyak teman? Kalau musuh pasti enggak. Yang bertambah teman, ya masih banyak teman-teman yang udah mendahului. Ya, hampir mayoritas teman saya di Sinar Harapan udah pada pergi. Ya. Kalau bahasa Pak Luhut apa? Ya, Udah check out. Udah juga. Yang dulu dari Universitas Bung Karno tempat saya juga udah banyak yang dan kemudian juga ya artinya dari periode-periode saya itu udah banyak yang inilah banyak mendahului, banyak ini Yang semasa ditahan di RTM Budi Utomo udah juga udah nggak ada pergi, semua ya? udah pada pergi, termasuk Taufik Kimas kan ini nggak ada, udah ini angkat dulu ya Bang Putra. Di loudspeaker aja Bang. Biar dengar kita. halo. Iya. Ini lagi di Total Politik. Bang Putra mantap. Ini lagi konten, Bang. Ini kita rekam nih Bang, telepon abang sama. Kita intermezzo ini gara-gara teleponmu. itu dua manusia ikut ada di sini. Ini lagi dimasalahkan. Apa? Sudah mampu membuat keuntungan nggak sama Total? Belum. Kita butuh Opung lebih lama dan lebih banyak di sini Bang. Di loudspeaker Bung. Halo Bang Putra. Atau
Sekali aja. Gimana? Sudah. Sudah seberapa besar keuntungan total politik dari performance Papa kan gitu. Iya. Dikuantifikasi dong. Iya, Bang, keuntungannya silaturahmi makin banyak, Bang. Kita berharap memang kotel efek ada semakin besar, Bang, dengan Opung Panda ini. Bang. Kalau gue lihat sih bukan berharap, memang sudah kejadian. Panda efek. Bang Putra kapan lah? Duet Nababan. Ini kan sejak zaman Panglima TNI-nya Faisal Tanjung. Ayolah, Bang, The Nababans di sini, Bang. Ngeri, keren, kalian keren. Udah banyak sekali yang ini. Bergengsi. Ayolah, Abang kesini lah. Enggak, jangan dong, Wah. Biar bokap gue di depan. Kalau dia kan nggak ada beban. Woi, bandito. Oke, Bang. Tunggu dulu, tahu nggak di dapil sama di daerah-daerah ngomongnya apa? Gimana? Dia ngomongnya gini. Arahin ke Ternyata omongan Pak Panda itu nggak ada yang klarifikasi dan nggak ada yang bantah ya katanya. Jadi ukuran mereka itu. karena nggak ada yang berani, Bang. Nggak ada yang bantah, nggak ada yang klarifikasi. Nah, itu kenapa menurut Bang Putra kenapa tuh, Bang? Semua setuju artinya atau semua nggak berani? Karena dia menyuarakan kebenaran, bagaimana mau dibantah? Wah, Bapak sendiri pun diumbang kan. Ada catatannya kan? Iya benar. Iya benar, Bang. Ada belasan halaman kebenaran yang kita edit dia belum ungkap. Oh gitu. Iya, nanti ulang tahun ke-80 kata dia. Oke. Wah, mantap. Kita mau bikin Eksklusif di Total Politik. mantap. Sehari sebelum pencoblosan. Waduh, mantap. Iya. Yang akan Ini sehari sebelum pencoblosan loh. Iya, benar ulang tahun Opung ya. itu jadi game changer ya, Bang? Berapa, Pak? Nanti ya, Bang. Sampai jam berapa, Pak? Mana ini? Ya paling juga sejam lagi. Oke, aku lagi di dapil ya. Iya, oke. Iya. Oke, Bang, sehat-sehat, Bang. Thank you banget teman-teman Thank you, semua. Bang. Iya, iya, Bang. iya, iya. Merdeka. Merdeka. Wih, itu tadi suara Putra Nababan. Kita udah dapat restu nih. Masalah keuntungan ini. Aduh, Opung. Iya. Iya. Tapi Opung menarik juga ya, apa namanya? Kayak Bang Putra itu dulu dilempar jauh ke Amerika sekolahnya ya. Iya. Padahal kan kalau di sini ya bisa-bisa aja. Waktu itu di Amerika kita pilih provinsi negara bagian yang tidak ada orang Indonesia. Karena banyak anak-anak temanku sekolah di Los Angeles, di California, di apa? Bukannya tambah pintar bahasa Sunda, bahasa Jawa. Banyak dan boros dan ini. Nah, kita sekolahin lah di tempat itu agak utara itu. Di mana Opung waktu itu? Iowa. Oh, di Iowa. Umur 15. Itu red state SMA ya? Iya. Tamat SMP. Kemarin SMP masuk SMA maksudnya. Oh, SMA di sana? Iya. Sendiri, Pung? Opung sama Ibu Ria nggak di sana? Enggak. Sendiri dong. Hebat juga. Dilempar aja sendiri gitu. Bang Putra anak pertama kan, Opung? Kedua ya. Oh. Tapi memang di sini dia udah tiap ambil raport ngadap suster, ngadap kepala sekolah. Oh, udah bermasalah pasti ya. perkara gitu. Berantem lagi, apa lagi. Jadi akhirnya udahlah kita kirim aja lah ini gitu loh. disuruh nyantri lah sama Opung ke Amerika ini kan. Dari SMA ya. Nah ternyata algebra, geografi sama matematik itu di Amerika kita tinggi. Waktu dites dia masuk kelas 12, kelas 3 SMA. Oh, padahal SMP di sini. Di sini SMP tamat kelas 3 SMP. Langsung akselerasi kelas 3 SMA. Iya. Oh. Jadi cuma 1 tahun SMA-nya. Kuliah juga di sana. Kuliah di sana di Nebraska, bukan di Iowa. Di Nebraska ya. Nah, jadi Itu daerah pencil juga tuh. begitu dia tamat SMA, hampir nggak masuk di akalku cuma setahun, aku berangkat sama ibunya ke Iowa. Pengen tahu kayak apa nih sistem ininya. Kasih dulu dekat, Bang. Kasih dulu. Rupanya di sana gurunya itu berada di kelas dan menjadi rumahnya. Jadi murid yang pindah-pindah. Mata pelajaran matematik pindah ini, mata pelajaran pindah muridnya ke sana, pindah.
artinya murid yang ingin tahu dan berkomunikasi dengan guru punya private, bebas. Gitu loh sistemnya. Oh, pantas. Jadi mau belajar algebra ke sana, mau belajar apa, histori ke sana, belajar apa ke sana. Oh, jadi muridnya yang mendatangi Nah, guru-gurunya guru-gurunya. ya, Bung ya. Nah, Kan biasanya kalau di sini kan guru yang datangin kelas-kelas kan. Di sela itu jika butuh komunikasi dengan guru terbuka. Gitu loh. Ini lagi, Bung. Itu Iya, oh ceritanya. gitu. Cheers lagi, cheers. Ya. Udah 79 ya. 9 untuk Opung dan Bang Putra nih. Cheers untuk Bang Putra. Semoga sukses di dapilnya ya. Menarik. Jadi, tapi kalau kata Bang Putra ada 11 halaman Ada 11 yang halaman. masih disimpan dan akan Kebenarannya. sebuah kebenaran yang masih disimpan dari Opung Panda ini yang nanti akan dibuka di ulang tahunnya ke-80. Iya, 1 hari sebelum pencoblosan. Coblos. 14 pencoblosan. Iya, 14 Iya, pencoblosan. Opung 13 kan. Ya, Nah, apa Pung? Ya nantilah jelas kan. Iya, nanti. Nah, itu apa namanya? Oh, berarti Bang Putra ke Amerika itu bukan soal-soal politik ya? Maksudnya kan ada juga orang-orang yang beraktivitas politik karena anaknya nggak mau terganggu dengan aktivitas politiknya dikirim keluar. Kan saya banyak ketemu pejabat-pejabat yang kayak gitu, Bung. Oh enggak. Dia betul-betul murni untuk memperkaya pendidikannya, menambah pengetahuannya, dan kebetulan kita lihat biar ganti suasana dia gitu loh. Karena waktu di sekolahnya ini kan ada gengnya, ada komplotan intinya, sering berantem, ya kan? Dari ini ya udah. Oh, bukan Itu karena aja. aktivitas politik enggak Opung ada, ya? enggak ada. Ya, kirain gara-gara aktivitas politik Opung kan. Iya betul. Apalagi waktu itu kan masih oposisi Orde Baru kan, waktu Bang Putra berangkat tuh kan. Iya kan? Iya. Tahun Tapi betul-betul murni. murni ya. Tapi waktu itu Bang Putra kemudian mengikuti jejak Opung jadi jurnalis itu gimana, Bu? Apa memang sekolahnya juga jurnalistik di sana? Diambil jurnalistik untuk S1. Tapi itu pilihan dia. Itu pilihan memang karena seneng apa karena nggak ada referensi lain selain Opung gitu? Bukan dia, enggak, dia itu rupanya dalam pengakuan dia waktu dia SMP kelas 1 kelas 2 dia ikut waktu aku kasih ceramah sama wartawan. Kalau aku ada meliput apa dia ikut. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang bisa nginap makan waktu itu dia ikut. Nah, dalam keterikutannya itulah dia punya gambaran. Wah, menarik juga ini profesi ini. Dari ibunya sendiri sebenarnya cocoknya kau bisnis, bukan wartawan seperti bapakmu. Oh enggak, aku mau jadi wartawan, dia bilang. Nah, begitu dia mau jadi wartawan, aku tidak mau bikin di tempatku. Jadi waktu itu kan kesempatan luas sama dia kan bisa di forum keadilan. Artinya siapa aja yang sebaya sepantar sama dia, masih teman main dia, Puan Maharani itu magang setahun di forum. Oh, tempat Forum Opung. keadilan. Yang keadilan. Oh, magang. Mbak Puan sempat magang setahun di forum keadilan. Magang. Tapi si Putra dia di Merdeka. Rakyat Merdeka. Karena baru terbit Merdeka. Merdeka atau Rakyat Merdeka, Bu? Rakyat Merdeka baru Rakyat Merdeka baru mulai gitu loh. Jadi dia nggak sama aku gitu loh. Malah Mbak Puan yang sama Opung waktu itu ya. Iya. Memang si Taufik juga titipin. Supaya karena dia kan di UI ambil itu. Komunikasi ya. Komunikasi. Opung titipin Bang Putra juga nggak ke teman-teman? Oh, enggak ada. Enggak pernah. Ya Bang Putra pernah cerita juga waktu itu kan. Gue cuma mau kerja di tempat yang gue manggil orangnya nggak harus pakai om. Oh iya. Karena teman bapak semua. Iya. Dan Bang Putra juga mengaku ya sempat dimarahi Pak Taufik dan Bu Mega karena berbulan-bulan mencoba dengan daya upaya dan caranya sendiri untuk bisa menembus pertahanan rumah kebagusan, untuk bisa mewawancari Pak Taufik, Bu Mega dengan berbulan-bulan tuh katanya 4 bulan atau apa gitu. Iya. Dia kan nongkrong di Akhirnya garasi, Pak Taufik nongkrong telepon Opung ya waktu itu ya. Iya. Ya itu ceritanya gimana, Pung, waktu itu? Enggak, dia memang dari dulu nggak mau minta bantuan aku, nggak mau minta karena relasiku. Sombong juga ya Putra Nggak nama mau Bang. dia. Mungkin karena pendidikan Amerikanya gue nggak tahu. Iya. Jadi dia fight sendiri, itu aja. Dia fight sendiri,
Dan kemudian waktu pindah juga ke apa, dari Merdeka pindah kemudian RCTI, ya kan, dari RCTI Metro. Nah waktu dipindah ke Metro, waktu itu lama dia sebelumnya sempat koresponden di wartawan biasa di Metro, pindah ke RCTI, jadi dia wakil pemimpin redaksi di RCTI, baru kemudian masuk lagi kembali Metro, tapi sudah Pemret, gitu loh. Itu nggak ada lewat campur tangan Opung sama sekali. Kata BLC Opung ada nggak di situ? Nggak ada. Memo-memo yang itu ada, loh. Kan yang punya Metro TV kan teman baik bukan. Opung. Yang ya kan? ada, yang aktual ada, saya kasih advice sama dia. Jangan karena temanku kau lengah. Kau negosiasi dengan dia mengenai apa tuh gajimu, fasilitasmu, apamu. Maka berundinglah hampir 6 bulan sampai Surya bilang ke saya, Wan, bilangin dong sama dia biar cepat putusin. Katanya kan apa? Oh dia kan seperti yang dulu kita bicarakan dia jadi Pemret. Ini waktunya dia jadi Pemret gitu loh. malah dia yang bikin lama ya. Terus aku bilang, mana dia dengar aku bilang gitu. Dia Bang Putra manggil Pak Surya Om atau Pak? Om. sampai terakhir dia di Metro. Manggil Om. Ya gimana ya dari kecil, dari anak-anak, ya kan? Udah Om sama dengan Mega sampai sekarang ini tante. Oh sampai sekarang manggil tante. Oh, Mega. Ya, dari dulu, dari mulai SD, SMP, udah kedekatan itu sudah ada gitu loh. Dulu Bu Puan jago nggak kerja Opung? Apa? Di forum keadilan emang. Rajin. Rajin dia. Rajin ya. Nggak inilah ya. Nggak bukan karena mentang-mentang anak Taufik atau perponaannya Panda itu dia nggak ya. Dia betul-betul apa itu berbaur ini nggak elitis sendiri gitu loh. Dan kemudian kan bapaknya itu kan monitor dalam arti udah gimana Pak, kayak gitu kan. Bagus lah, baik lah dia. Tapi Opung sendiri mendidiknya Mbak Puan waktu di forum keadilan itu betul-betul mendidik cara yang memang udah nih pasar bebas aja. Buat jadi jurnalis gitu. Lu harus berlaku seperti jurnalis kebanyakan, nggak dapat spesialisasi atau nggak ada spesialisasi. Dan kemudian nggak dapat tanah yang lapang gitu untuk bisa. Dan kemudian juga nggak level ke aku kan, redakturnya yang ini. Iya kan Opung bisa aja intervensi. Kau bantu nih, jangan kau kirim tempat-tempat susah. Kau jangan gitu. Ponaan sendiri kan. Iya, ponakanku itu gitu kan. Nggak ada tuh ya. Nggak. Oke, kita masuk nih bicara Mbak Puan kan. Bicara Mbak Puan, tadi bicara Bang Putra. Gara-gara Bang Putra sih. Iya, Bang Putra sih jadi motong-motong nanti dibully netizen Anda Bang Putra. Iya nih kita ini nih apa namanya kemarin baru dari Blitar ya. Iya. Kita dapat undangan dari apa PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk melihat bagaimana apa namanya penentuan atau countdown ya, hitung mundur 1 tahun jelang pemilu. Mereka memilih untuk melakukan internalisasi perjuangan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Nah ini ada yang menarik juga ya, kita lihat ke sana, loh pas saya lihat masuk sama Ari ada prasasti di situ. Prasasti tulisannya nanti mungkin bisa di-insert ya. Prasastinya tulisannya intinya diresmikan sama Presiden Soeharto tahun 1979. Sementara Bung Karno itu kan meninggal tahun 70 dan akhirnya kita cari tahu 9 tahun kan? Iya, 9 tahun Pak Harto baru ke sana dan ya baru meresmikan makam presiden pertama. Dan kita juga baru tahu ternyata Inspektur Upacara Pemakaman Militer Bung Karno di Blitar waktu itu bukan Presiden Republik Indonesia, tapi Panglima ABRI dan Pangkop Kamtip ya waktu dan itu ya. kemudian orang tua yang Jenderal mengatasnamakan keluarga pada saat itu Pak Hugeng. Pak Hugeng yang atas nama keluarga. Perwakilan keluarga Bung Karno. Iya, keluarga Bung Karno. Pak Hugeng waktu itu Kapolri, Bung. Iya, Pak Hugeng. Dia yang mengatasnamakan. Karena soal kedekatan, ya kan, termasuk sama Ibu Fat, sama Mega segala macam. Pak Hugeng lah yang dia apa. Dan saya
tidak bisa saya lupakan dengan Rahmawati. Kami datang tahun 72 ke sana. Pertama kali ya, Bung? Ya, itu masih kawat duri sekelilingnya. Terus kita tidak bisa masuk karena tidak ada izin dari Kodim. Oh, Anaknya sendiri mau nyekar bapaknya nggak boleh masuk. Nggak bisa. Nangis Rahma di situ. Itu kan makam bapakku, masa nggak ini. Wah, mohon maaf Bu, Komandan Kodim lagi pergi ke Semarang, ke Surabaya. Mohon maaf. Kami nggak berani kalau tidak ada izin dari Komandan Kodim. Itu kan orang tuaku, itu kan bapakku. Itu aku jadi saksi waktu itu. Dengan kawat berduri itu, Bung ya? Iya, aku yang nemani Rahma waktu itu. Wah, itu tragis itu. Jadi dianggap dulu bahwa sangat ketat lah, sangat dibatasi lah. Gak bisa sembarang orang datang gitu loh, ziarah ke situ. Karena takut pengkultusan itu ya? Baru 8 tahun kemudian, yaitu tahun 79 itu, diapakan Soeharto, ya kan? Baru agak mulai longgar setelah diresmikan. Baru masyarakat juga bisa berziarah. Oh, tadinya nggak bisa ya, bahkan Bung, ya? masyarakat pun nggak bisa berziarah, Bung. Nggak bisa. Bu, dianggap itu barang tabu, terlarang. Tahun 72 ya, Bung? Tahun 7. Aku dengan Rahma 72. Iya, yang masih kawat berduri itu sekelilingnya. Iya. Bayang Heri, kita baru dari sana soal itu. Iya. Artinya dan dijaga tentara, orang nggak bisa sembarang masuk. Lo ini Rahmawati putrinya, gitu loh. Nggak diizinkan, nggak diapakan. Itu cuma waktu itu media besar sendiri sebagai wartawan waktu itu nggak bisa memberitakan. Karena? Ya nggak boleh memberitakan, itu kan. Waktu itu kan ketat sekali kan pengaturan media. Yang berkaitan dengan kebijakan Soeharto, yang berkaitan dengan ABRI, yang berkaitan dengan keluarga, itu kan nggak boleh diberitain. Itu tabu gitu loh. Itu. Waktu itu apa cerita Opung bisa tahun 72 menemani Ibu Rahmawati ke sana gitu? Apa story behind the scenes-nya apa, Pung? Opung, kenapa Opung juga yang diminta oleh Bu Rahma kan untuk menemani? Saya kan bergaul juga dengan mereka, berteman. Saya juga suka datang ke rumahnya dia di Jalan Cilandak 5, nomor 5. Jadi setelah Bung Karno meninggal itu, kan sebelumnya Fatmawati kan tinggal di Sriwijaya, rumah yang didirikan oleh teman-temannya Bung Karno dulu, termasuklah Hasim Ningla, siapalah untuk dia. Sekarang rumahnya Mas Guru ya, Pung ya? Rumahnya Pak Guru. Nah waktu itu awal dulu zaman susahnya itu di Cilandak 5 dikasihlah itu ke Rahma. Kemudian ada rumah yang dikasih ke Guntur di Cempaka Putih. Ada lagi rumah dikasih ke Mega. Ada dikasih ke Sukma gitu loh. Dikasih rumah Laurentius 11 oleh Ali Sadikin. Oh, itu Bang Ali yang ngasih. Bang Ali berani, Bang Ali nggak ada. Iya, kenapa ya? Urusan kemanusiaan dia bilang. Saya nggak mau anaknya nggak punya rumah, ya kan? Dia bikinlah itu rumahnya. Ya, jadi Sukma, Mega sama Guntur, gitu loh. Bu Mega dapat rumahnya di mana, Pung? Cempaka Putih. Oh, Cempaka Putih bareng dengan Pak Guntur. Yo zaman-zaman susah itu mereka masih agen-agen LPG, Aqua gitu loh. Di garasinya Taufik sama Mega itu jualan gitu. Jualan galon, Bu. Iya waktu itu. Masih kemudian si Taufiknya kontraktor. Ya adalah perusahaan sama Guntur sama teman-temannya bikin kontraktor bangunan. Gitu loh. Jadi waktu rehab perbaikan kompleks Patra Jasa itu mereka kerjain. Yang di Keramat Raya ada gedung Pertamina, itu mereka kerjain. Itu siapa yang ngasih, Pung? Kan banyak juga kan. Ada Pertamina yang kasih. Kan banyak juga kan misalnya gini, musuh-musuhnya rezim ini kan
biasanya di persona non grata kan, secara kehidupan politik, secara bisnis gitu kan. Itu yang banyak dialami oleh orang. Itu keluarga Bung Karno waktu itu gimana, Pung? Keluarga Bung Karno ada juga yang berani-berani membantu dalam arti kata tidak langsung, seperti misalnya proyek-proyek Pertamina itu dikasih ke grupnya si Mega sama siapa. Jadi mereka itu ada Insinyur Harsono, Suko, Sudarso, kemudian Taufik, Mega itu bikin perusahaan. Ya, bikin perusahaan kontraktor. Dapatlah order dari Pertamina. Guntur juga ikut kayak gitu loh. Ya itu aja yang membantu mereka. Terus kemudian dapat pom bensin. Itu kan di Pakubuwono itu kan dulu ada guru punya guru punya. Terus di Tebet ada si Mega punya gitu. Itu aja anak-anak Soekarno ya, bisnis kecil-kecil lah. Ya artinya bisnisnya nggak dibunuh lah sama Orde Baru gitu. Oh, enggak. Tetap diberikan kesempatan. Kan banyak juga kan para pesakitan politik yang memang secara bisnis pun dihambat gitu. Tapi memang ya saya lihat nggak ada alasan, nggak ada peluang, nggak ada ini untuk melakukan itu. Karena keluarga ini nggak macam-macam. Dia kan nggak ada jadi aktivis apa atau jadi ini apa, nggak ada juga gitu loh. Okay. Betul-betul alasan kemanusiaan lah. Ya. Nah di situ Ali Sadikin betul-betul berani. Dia kan dia. Kita kembali lagi Pung ke pemakaman Bung Karno ini ya. Tadi Opung cerita tahun 72, 2 tahun setelah Bung Karno wafat, ternyata makamnya masih belum bisa diakses. Angker. Nah, itu Opung boleh cerita nggak waktu itu gimana sih pergulatan ketika Bung Karno tidak ada? Waktu itu kan kalau tidak salah disemayamkan di Wisma Yaso, Presiden Soeharto ada. Itu prosesnya gimana sampai ke Blitar tuh kan? Sebenarnya wasiatnya Bung Karno kan sebenarnya bukan itu kan, Bung? Iya. Wasiatnya Bung Karno itu kan ingin dimakamkan di Batu Tulis kalau tidak salah. Boleh cerita nggak Bung konteksnya? Iya, tapi waktu itu terus terang yang kita tahu waktu itu semacam satu paranoidnya Soeharto menganggap kalau dia dekat dengan ini, rakyat dekat. Kalau kuburannya di situ dekat, yang ziarah lah, yang apa lah, yang ini dibikin jauh di Blitar. Gitu, diasingkan lah, biar aja terasing di sana. Itu aja bacaannya waktu itu. Sebenarnya keinginan keluarga di sini di Batu Tulis gitu. Dan di buku apanya juga Penyambung Lidah Rakyat juga dia ngomong, aku mau 1/3 aku dimakamkan di ini. Itu kan biang-biangnya wasiat. Clear ya, letter lah gitu. Iya betul, iya. Tapi nggak dipenuhi kan. Dulu proses dialognya sama kan ini kan keluarga kan juga punya wewenang ya, bapak gue kan atau suami gue. Oh nggak gitu. ada. Gimana proses? Nggak ada negosiasi. Nggak ada. Memang sebelumnya waktu sakit ingin dokter ingin ini udah itu aja nggak diopeni. Waktu di Wisma Yaso, ya kan? Untuk besuk aja anak-anaknya susah setengah mati. Ngelihat bapaknya yang makanya itu minim sekali memorinya Mega, Guntur sama Rama mengenai bagaimana mereka ikut merawat bapaknya di Wisma Yaso. Nggak ada gitu loh, diasingkan betul diiniin. Jadi ya tragis lah, itu merupakan satu tragedi ya, dia diperlakukan seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaanmu tadi bahwa sebenarnya keinginan itu mengikuti apa maunya Bung Karno yang dia sudah tuangkan di itu. Nah, pemikiran kekuasaan waktu itu Soeharto dengan taruh di Blitar jauh dari masyarakat. Tapi kan Bung Karno ini apa ceritanya sama Blitar? Ya, kenapa juga Soeharto memilih Blitar di antara banyak Bapaknya di situ. Bapaknya Bung Karno. Oh, bapaknya Bung Karno. Iya, Blitar. Pak Sukemi ini ya. Dan kemudian adiknya Bung Karno yang perempuan juga ada di situ tinggal. Oh. Iya. Si Yoyo Sukarto di situ juga. Di situ.
Sudijo Soekarto juga situ ya. Jadi kampung lah kampungnya ini. Nah, itu ada hubungannya nggak? Misalnya ada yang mengatakan juga karangan sejarawan bahwa Blitar itu basisnya PKI dulu dan PKI menang di situ dan Bung Karno disemayamkan di situ, upaya untuk Dimakamkan. Iya, disemayamkan di akhir itu di terakhir itu untuk melekatkan PKI dan Bung Karno sebagai upaya untuk mendesoekarnoisasi rezim Orde Baru gitu oleh pemerintahan Soeharto. Nggak terlalu jauh, nggak ada itu, nggak ada apa itu TikTok ke situ dalam arti kata karena basis. Ini aja saya baru dengar sekarang itu Blitar basisnya PKI. Ya, sejarawan juga Opung. Kalau dibilang Madiun masih masuk di akal pemberontakan Madiun. Ini kan dekat Blitar Madiun, Bung. Lo enggak artinya kalau dibilang Blitar sama sekali. Blitar juga ada pemberontakan kan PKI setelah kemerdekaan. Iya, tetapi tidak menjadi yang ironinya PKI ini dibesar-besarkan gitu loh. Diapakan gitu loh. Itu bagian dari marketingnya Orde Baru itu. Iya, dibesar-besarkan, diapakan. Jadi tidak sehebat apa yang diceritain itu. Pung, tapi apa game changernya? Kan tadi Harto kan, Presiden Soeharto kan, apa namanya, menginginkan Bung Karno berjarak dengan epicentrum kekuasaan. Supaya orang kemudian juga dipersulit lah untuk nyekar, untuk ziarah. Pasti orang takut menjadikan makam Bung Karno itu sebagai objek pengkultusan juga kan. Betul. Kayak misalnya sekarang makam Gus Dur aja gitu ya di Jombang itu kan akhirnya bisa menghidupi ekonomi Jombang luar biasa kan. Kata orang itu Gus Dur udah meninggal aja bisa ngidupin orang hidup. Nah, gitu. Emang wali nih Gus Dur katanya kan. Nah, game changernya apa, Bung? Kemudian Pak Harto tahun 79 itu betul-betul berubah drastis, memugar kompleks makam Bung Karno, termasuk dengan kalau nggak salah batu besar yang ada namanya Bung Karno Penyambung Rakyat itu juga. Jadi gini ya. Gimana Bung cerita Bung? Jangan gampang kita terpengaruh kepada satu tindakan-tindakan yang simbolik kayak begitu. Bahwa dipugar kemudian bikin prasasti. Pak Harto datang kan? Dampaknya ini aja. Ada nggak tetesan peristiwa itu dirasakan anak-anaknya? Gitu loh. Apakah itu hanya politis seremonial begitu aja? Itu juga kita mesti kritisi gitu loh. Ada nggak itu? Karena dipugar diapakan, maka kehidupan ekonominya si guru menjadi baik, si Mega menjadi apa, si ininya. Artinya paralel atau kemudian including dengan perhatian pemerintah. Terkecuali cut out hanya urusan itu aja lah, bikin prasasti, bikin ini simbolik itu aja Pak apanya apa itu ukuran ketulusannya. Iya dong. Tapi apa yang menggerakkan Harto waktu itu ya Bung? Bahkan untuk membuat simbolik ini juga kan tidak mudah bagi orang. Buat orang seperti Pak Harto ya, yang memang tadi Opung udah menyimpulkan nih upaya desiklonisasi itu sistemik. Ya bisa saja untuk satu kredit poin apa gitu loh. Apa waktu itu Bung? Tahun 79 tuh apa sih pasca malari? Dia kan kalau lihat wawancaranya Soeharto dan segala macam, dia kan tetap dalam arti kata sikap tetap menghargai Bung Karno, tetap menghormati Bung Karno. Lihat dia punya pidato-pidato itu, ya kan? Tetap menganggap Bung Karno sebagai apa, presiden. Tetap ini hanya soal perbedaanku dalam pembubaran PKI, tapi lainnya saya hormati ini, gitu. Itu aja. Jadi maka kita tidak terpukau kepada yang itu. Simboliknya. Jadi Pak Harto pun memugar makam Bung Karno bukan karena untuk bangsa dan untuk Bung Karno sendiri, tapi untuk dirinya sendiri juga ya. Iya dong. Membilas kesalahan mungkin ya atau kan? Nah, Opung, kenapa PDI itu, kita masuk ke PDI ya, bisa punya ikon kayak Bung Karno, yang mana tidak banyak partai politik di Indonesia bahkan di dunia gitu ya, yang punya sosok macam Bung Karno ini, yang bisa jadi solidarity maker, yang umur politiknya jauh melampaui umur biologisnya seperti hari ini. Jadi gini ya, buka kulit tanpa isi dan kemudian kalau tercermin mengikuti ulang tahun PDI, itu kan kemudian bercikal bakal daripada PNI.
kalau kau dengar pidatonya Megawati, ya kemudian PNI berdiri tahun 17 tahun 27 PNI itulah yang kemudian menjadi PDI Perjuangan. PDI dulu bersama Partai Murba, Partai Katolik, Partai Parkindo, bergabunglah ini PNI ini menjadi PDI. Kan? Tetapi kenapa sampai 50 tahun usianya dari PDI Perjuangan? Karena titik poinnya itu waktu didirikan PDI, ya kan? Fusi Bahwa kemudian kayak orang Jawa itu dikasih apa nasi kuning, dikasih apa bubur merah putih ganti nama. Nah, kejadian lah itu. Gitu loh. Nah, kembali ke apamu tadi bahwa cikal bakalnya itu dari PDI itu adalah PNI. PNI itu Soekarno. Partai yang didirikannya gitu loh. Jadi menjawablah apa pertanyaan partai ini bagaimana kok Bung Karno? Kenapa Bung Karno? Dan kemudian dalam doktrin-doktrin itu bacaan wajib Indonesia menggugat di bawah bendera revolusi, ya kan? Itu karya-karya tulis Bung Karno mengenai Sarina, itu karya-karya di PDI Perjuangan menjadi bacaan wajib. Nah, coba kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Kalaupun tadi nyinggung Murba gitu, Tan Malaka kan juga banyak menulis sebagai pendiri Murba kan, Tan Malaka. Tapi Madilohnya iya tidak jadi ikon pergerakan politik gitu seperti Bung Karno gitu. Ya karena instrumen sama organisasi sama apa ya tidak mendukung. Katakanlah Murba, ya kan? Mereka kan sebenarnya langsung dikualifikasi mirip-mirip seperti PKI dianggap. Iya. Murba itu. Dan Sepalan. mereka juga mereka banyak di bawah tanah. Iya. Jadi beda. Pada saat mana ada kesempatan mengapakan itu seperti Soekarno? Nggak ada. Nah, PNI waktu itu adalah termasuk partai yang besar dan berpengaruh pada periode itu. Pada periode tahun 50-an. Ya kan? Itu betul-betul partai yang kuat gitu loh. Nah, pada kesempatannya itulah disebar luaskan ajaran-ajaran Bung Karno. Iya. Dan ya PNI dengan itu ya sebagai partai massa waktu itu kan pemenang Iya, pemilu, iya. artinya memang punya akar rumput yang juga solid untuk bisa ideologisasinya tetap jalan gitu Bung ya. Iya. Organisasi Gerakan Pemuda Marhaennya, ya kan? Kemudian Gerakan Mahasiswa Nasional GMNI-nya, kemudian Serikat Buruh Marhaen SBM. Wah, itu organisasi yang eksis dulu. Buat itu mengimbangi kekuatan PKI punya. Pemuda rakyat Iya, gitu ya. Pemuda Rakyat itu. Kemudian Bukannya dekat ya Bung waktu itu. enggak, rival. Malah waktu itu PKI itu banyak ribut dengan NU sama dengan PNI. Oh, NU sama Iya. NU sama PNI agak CS ya. Iya. Itu malah. Jadi akhirnya kemudian ditimpun tentara. Malah itu memakai orang-orang dari bagian ini. Dari NU sama dari PNI gitu loh. Yang memakai untuk menghabiskan PKI. Oh, waktu apa cleansing PKI itu salah satu jadi bukan NU dan tentara aja ya. Kan yang dipahami oleh publik ya bahkan sampai Presiden Gus Dur waktu itu meminta maaf tahun 2000 karena dulu memang di masa lalu ikut inilah masalah tragedi kemanusiaan ini. Kan yang kita tahu ya selain tentara ya NU misalnya gitu kan. Yang kemudian bagian dari Nah PNI waktu pembersihan itu kan PKI. pecah dua PNI. PNI kan itu Ali Surahman sama Osa Usep. Nah Osa Usep ini ikut juga bersama NU dalam pemberantasan PKI gitu loh. Oh. Jadi mereka konfigurasinya begitulah. Ya, Dia punya ini. Jadi dari sejarah dan story itu kita melihat sekarang terus terang aja yang kita syukuri di negara kita ini sekarang sudah ada kemajuan, ada satu tingkat kesadaran yang tinggi, tidak ada lagi satu trauma, ketakutan ikut di partai. Karena dulu terlibat dengan PKI, terlibat dengan BNI, terlibat dengan ini, itu membuat trauma.
untuk Nah, Pung, itu kan dulu di zaman Orde Baru kita kenal ada laten komunis kan. bahaya laten. Iya, bahaya laten komunis ini kan dianggap hantu yang sangat menakutkan dan harus Iya. dihindari. Nah, dengan membesar-besarkan tadi ya hantu laten komunis itu, apakah ini merupakan upaya yang sistematis juga dari Orde Baru Presiden Soeharto untuk menjadi bagian dalam rangka desoekarnoisasi ini, Pung? Menjadi satu bagian paket kebijakan desoekarnoisasi juga. Itu jelas. Gimana, Bung? Itu bagian daripada satu paket, karena pamungkas dari yang dipakai Soeharto, pamungkasnya mem-PKI-kan. Labeling ya. Iya, itu yang paling mudah dulu. Ada mahasiswa berani demonstrasi Gedung Ombo, PKI. Ada PKI. Ini PKI. Jadi itu tren dulu mengapakan itu. Mem-PKI-kan Ya, orang. mem-PKI-kan. Nah kemudian gampangnya mem-PKI-kan ini, apalagi punya latar belakang mereka dari PNI atau latar belakang dari Murba. Wah, sohibnya PKI ini, gitu loh. Itu situasi politik itu. Itu berdampak juga dong, Bung, ya, buat para kader-kader marhen di bawah. Ya berdampak dong, Termasuk PDI secara kepartaian juga itu, Bung. Iya. Selama Orde Baru. Nah cuma terus terang aja yang harus kita bangga dengan bangsa ini, hampir tidak ada pembalasan dendam. Gitu loh, itu keunikan bangsa Indonesia ini. Hampir tidak ada pembalasan dendam terhadap beberapa peristiwa-peristiwa yang tragis yang ini untuk kemudian dibalaskan. Artinya setelah jatuh Orde Baru tidak ada gerakan pembalasan dendam. Tidak ada. Ayo kita bersihkan orang-orang yang dengan Soeharto atau apa, tidak ada gitu loh. Itu tingkat kedewasaan kita berbangsa bernegara itu kita apresiasi lah. Kalau perlawanan pada masa Orde Baru gimana, Pung? Dari kelompok-kelompok Soekarnois, termasuk PNI atau yang dianggap menjadi bagian dari laten tadi skema besar itu. Kita tahu kan misalnya di Jakarta kan Golkar kan juga tough sekali untuk berjuang memenangkan elektoral di Jakarta nih, Pung, ya. Sulit ya. Aku lupa datanya berapa kali Golkar menang, berapa kali kalah segala macam. Tapi PDI agak gagah kan. P3 ya. Yang bisa ngimbangin kan. 99 merah Jakarta ini, Bung, ya. Waktu itu ingat ya, Bung? 99. Artinya orang kan melawan juga. Ada perlawanan secara elektoral yang nggak bisa Orde Baru tutupi juga gitu. Nah waktu itu gimana, Pung? Kader-kader PNI, kader-kader PDI, kader-kader Soekarnois ini melawan secara politik gitu dengan Jadi cara sebenarnya yang elegan. indikator kekuatan itu sudah kelihatan. Pada tahun 93 waktu terpilihnya Mega di Sukolilo itu sudah fenomena. Gitu loh. Megawati bisa terpilih secara mayoritas. Disitulah dulu populer dikatakan arus bawah. Kemudian juga ada Mega Mega Bintang, Promega segala. Itu satu fenomena kebangkitan arus bawah. Yang ini. Itu melawan, itu bentuk perlawanan tuh, Bung, ya? Perlawanan. Dan kemudian juga karena masalah HAM mulai populer, Komnas HAM udah terbentuk, apa segala macam, tidak segampang itu lagi menindas. Ada faktor-faktor itu juga, tidak semudah itu lagi menindas secara fisik, ya kan? Dan kemudian juga cara-cara pada periode 60-an, setelah 60-an, 70-an, 80-an, ke 90-an kemari, itu sudah tren dari sikap Soeharto itu sudah mulai tidak seganas sebelumnya. Karena mungkin daya pukulnya atau resistensi perlawanan yang dari itu banyak hal. Disitulah berdiri ada LBH, ya kan, adalah ini Komnas HAM, ada macam-macam gitu loh. Jadi tidak sekeras itu lagi. Nah, kembali lagi kalau dikatakan tadi penindasan atau pengapaan itu,
sudah ada semacam satu rasa kekebalan. Tidak ada lagi takut sekali apa. Itu buktinya kita lihat sendiri waktu diserbu PDI Perjuangan 96. Waktu diserbu PDI Kuda Tuli. Iya, diserbu. Kemudian juga waktu diserbu juga tahun 90 sebelum 93 92 itu gereja HKBP yang di PA Raja. Tebu irengnya HKBP itu di PA Raja. Diserbu sama militer. Kenapa Gitu. tuh? Karena kebetulan abangku kandung itu Eporusnya, Bishopnya, Royce Amnya gitu loh. Royce Amnya melawan, nggak mau didikte oleh Soeharto. Sikat. Bayangin Panglima Pramono, Mayor Jenderal Pramono, Panglima Bukit Barisan mengeluarkan SK mengganti Bishop, mengganti itu Eporus. Dan menunjuk lagi. Ada Eporus versi pemerintah. Iya. Wah, itu sejarah itu. Oh gitu. Nah di situ kemudian makin akibat dari itu makin ada decline, mulai ada perlawanan dari bawah. Dan mengapalah itu berakumulasilah itu pada 98. Gitu loh. Berakumulasilah itu pada 98 reformasi. Jadi kelihatan tuh di awal-awal 90. Tapi masa tiarapnya lama juga ya. Dari tahun 68, 67 sejak Pak Harto berkuasa sampai baru masuk 90-an baru perlawanan nyatanya itu terasa. Secara elektoral juga gimana, Pung? Bukan, kalau kita lihat ya setelah terjadi dulu pemberontakan DITI itu Kahar Mujakar di Makassar, Kartosuwiryo di Jawa Barat, Daud Bre di Aceh, DITI begitu dasarnya dulu perang saudara, itu dalam 5 tahun bisa rekonsiliasi damai dan baik, nggak ada negara ketiga menyatukan segala macam. Sebenarnya kalau dilihat pada periode itu hampir sama dengan pengalaman India yang sampai India pecah, Pakistan Timur, Pakistan Barat, Bangladesh. Sebenarnya kita sudah bisa pecah. Waktu itu tidak gitu loh. Demikian juga waktu PRRI Permesta. PRRI Permesta di mana Ho Chi Minh dibantu oleh Rusia, Soekarno dibantu oleh Rusia melawan PRRI yang bapaknya Prabowo dan Kawilarang, Simbolon, Hengki semua segala macam dibantu oleh Amerika. Indonesia tidak pecah. Seperti Vietnam Utara, Vietnam Selatan, atau Korea Utara, Korea Selatan, gitu loh. Nah, di situ sebenarnya sudah dilihat kelihatan bangsa ini, keulatannya gitu loh, untuk bisa kemudian bisa berdamai sendiri. Yang menjadi ironi, PKI dipelihara Soeharto untuk legitimasi kekuasaannya. Dibikinlah film G30S, dibikinlah KTP ekstapol, ET. Jadi kalau aku pernah ditahan karena dituduh PKI, KTP ku ET, cop ET. Bung pernah ditahan tuh? Bukan, iya. KTP ada ET-nya nggak? Enggak, waktu itu aku tidak spesifik PKI. Ditahan karena Bung Karno, Universitas Bung Karno. Tapi yang PKI... tahanan politik ada. Iya. Tapi yang tahanan PKI dibikin ET. Oh, ditandai. Kemudian dibikin litsus. Karena dia pelihara itu risikonya jadi puluhan tahun isu PKI ini. Tidak rekonsiliasi. Karena memang tidak direkonsiliasi. Iya. PRRI Permesta 5 tahun. Nggak ada lagi di masyarakat. Jangan begaul sama dia. Dia bekas orang PRRI itu. Nggak ada urusan. Nggak ada ini Permesta. Kok bisa jadi? Dia kan dulu DI. Dulu DITI. Nggak ada. Hebatnya bangsa ini bisa damai itu. Nah, PKI dibikin jangan damai. Pokoknya sih. Anaknya PKI lah. Nenek moyangnya PKI lah. Dipelihara terus. Karena itu yang membuat fresh. Jadi segar tetap legitimasi untuk Soeharto. Karena dialah pemberantas PKI. Gitu loh. Awal. Kalau Harto turun, maka PKI akan bangkit lagi ya gitu ya, narasi-narasinya gitu lah. Iya. Jadi itu sudah liwat lah. Padahal kalau bertarung sama PKI ini
Opung sering debat sama PKI Iya, dulu kan. tempe juga Gak kata ada Opung kan. apa-apa, gue satu tahanan di rumah tahanan militer. Kasih dulu cerita soal tempe-tempe. Iya, gak ada kayak ada. Gue dalam hati gue, pikir hebat ini kader PKI ini, pikir gue. Artinya berdebat, berdiskusi, gak ini juga gitu loh. Argumennya rendah gitu. Iya, ya, Bung, ya. nah, jadi maka dari periode yang dihadapi oleh kita sebagai satu bangsa, betul-betul sudah banyak melalui peristiwa-peristiwa yang tetap bisa membuat kita survive. Oke.